Bentar. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai itu maksudnya portal. Nah, makanya Keributan ini terjadi saat peziarah memasuki area makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial ini, para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan diminta memasukkan uang ke kotak amal. Nah, makanya jangan maksa. Sampean bisa loh, ini pencemaran nama baik. Bukan. Bahkan sempat terjadi cekcok hingga saling ancam melaporkan ketegangan. Sampean bisa ditutup. Gimana? Sampean bisa. Ya makanya tadi kan sampean pegang-pegang berarti maksa kan. Pasca viral, petugas kepolisian bersama Satpol PP Kabupaten Cirebon turun tangan dan melakukan penertiban. Petugas mengumpulkan para penjaga kotak amal hingga pengemis di area makam untuk dilakukan pembinaan. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas para peminta yang kerap memaksa kepada para pengunjung. Ya gitulah gitu. Apa Pak? Dipaksa atau gimana Pak? Enggak dipaksa. Cuma kelihatannya seperti gitulah. Banyak Pak. Enggak semua orang Pak. Untuk mengantisipasi munculnya para pengemis yang kembali memenuhi area parkir maupun makam, petugas disiagakan di sejumlah titik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, reka ulang kasus pembunuhan wanita driver ojol yang jasadnya terbungkus kardus di Gresik digelar polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. 46 adegan diperagakan tersangka. Meski tertunda akibat membludaknya massa yang ingin menyaksikan proses rekonstruksi kasus pembunuhan wanita driver ojek online dilakukan polisi di perumahan Bayangkara Permai, Urang Agung, Sidoarjo. Korban warga desa Sekardangan, Sidoarjo, jasadnya dibungkus kardus dan dibuang ke kawasan Kedamaian, Gresik. Tersangka warga Sukodono, Sidoarjo dalam memperagakan seluruh adegan dari luar hingga korban dibunuh. Tersangka merupakan residivis kasus pembunuhan ini, membunuh korban dengan sadis. Tersangka membunuh korban dengan besi pemotong kertas yang ada di lokasi. Tersangka kemudian membungkus jasad korban dengan kardus untuk kemudian dibuang di kawasan Kedamaian, Gresik. TKP di sini kami melaksanakan rekonstruksi dengan 46 adegan dengan saksi berjumlah 4 orang. Untuk selanjutnya kita bergeser ke Gresik di mana TKP di mana pelaku membuang korban. Sebelumnya korban ditemukan di Jalan Raya Kedamaian, Desa Banyu Urip, Gresik. Jasad ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Saat ditemukan, kondisi korban terbungkus plastik, dilapisi kardus dan dilakban. Tersangka nekat membunuh karena sakit hati akibat dijanjikan masuk pegawai negeri sipil. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan motif penyebab pembunuhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup. Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Untuk saat ini Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi amat ini masih proses dalam lidik. Artinya itu benar? Artinya memang benar adanya, memang itu terjadi di wilayah hukum Polsek Pujer. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Tak puas hanya diberi sebatang rokok, komplotan pengamen mengeroyok pemain skateboard hingga babak belur di kawasan Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu seorang emak-emak di Kecamatan Pujer, Bondowoso nekat mencuri 1 karung rokok di sebuah toko kelontong. Siapa yang nusuk? Saya. Namanya? Tahu rumahnya? Polisi meringkus 2 pengamen yang diduga mengeroyok seorang pemuda di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat.
Sementara satu orang lain sudah terlebih dulu ditangkap. Sebelumnya, pelaku memalak korban yang sedang asik bermain papan luncur. Namun pelaku tidak puas karena korban hanya memberikan sebatang rokok. Korban akhirnya dikeroyok hingga babak belur, bahkan dianiaya dengan benda tajam. Hingga kini polisi telah mengamankan pelaku dan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pada saat memberikan rokok, pengamen ini merasa tidak puas, kemudian melemparkan rokok tersebut ke arah korban sehingga terjadilah percekcokan. Karena tidak nyaman, pengamen itu memanggil teman-temannya kembali lagi ke Tugu Kujang untuk menemui si korban. Aksi kriminalitas pengamen di Kota Bogor ini tengah menjadi sorotan karena kerap menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di dalam angkutan kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan beratus lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. Uang yang dibuat oleh para pelaku ini ternyata juga ada muncul gambar UV-nya, ya, dan ultravioletnya itu ada muncul. Memang agak beda dengan uang yang asli, ya. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetakan diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Nugroho, iNews melaporkan. Sebuah toko minuman keras ilegal digerebek warga di Bekasi Utara, Jawa Barat. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, polisi menangkap 6 orang pencetak uang palsu. Warga menggeruduk toko yang menjual minuman keras di Jalan Raya Kaliabang, Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan didampingi sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Bekasi Utara. Cekcok sempat terjadi antara warga dengan pemilik ruko yang tidak terima tempat usahanya ditutup. Pemilik ruko bersikeras telah mengantongi izin usaha. Puluhan botol minuman keras kemudian disita petugas ke Polsek Bekasi Utara. Polisi juga menangkap penjaga toko. Toko miras ini begitu berani buka kembali, menjual begitu gampang. Padahal ya sudah ada teguran pertama kan, pernyataan sikap dari masyarakat, toko masjid, toko musola, para pengurus majelis taklim. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi boleh menjual minuman, tapi jangan minum di tempat. Kalau mau bikin gaduhan, saya nggak tanggung jawab. Saya bilang begitu. Sifatnya dia transit. Saya nggak menghendaki lingkungan ini minum nggak menghendaki. Sebelumnya, toko ini sudah diberi peringatan dan diminta tutup, tapi nekat membuka kembali. Akhirnya, warga yang resah menggeruduk toko karena khawatir banyak pemuda mabuk-mabukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.